Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Pistol Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi atau kabar dari kompas.id. Jadi kompas.id di sini di mana ada judul sebuah informasi bahwasanya pegawai honorer terus berjuang untuk jadi ASN P3K. Seperti apa informasinya, coba kita lihat secara bersama-sama. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @bacarol. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @barifin_. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu untuk hari ini, jadi saya kutipkan sebuah informasi atau berita dari kompas.id. Informasinya seperti ini. Di sini kompas.id, jadi saya kutip dari salah satu berita Kompas, pegawai honorer terus berjuang untuk jadi ASN P3K. Nah, di sini diterbitkan tanggal 16 Juni tahun 2023 pukul 17.54. Nah, jadi beberapa jam yang lalu Bapak Ibu. Kemudian untuk isinya adalah Jakarta, Kompas, pengangkatan aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K memberi peluang bagi tenaga honorer di berbagai lembaga pemerintah untuk memiliki status kepegawaian yang jelas. Namun, masih banyak tenaga honorer baik fungsional maupun teknis yang masih berjuang. Nah, di sini yang masih berjuang untuk menjadi ASN P3K karena tidak lulus nilai ambang batas saat mengikuti tes. Jadi Bapak Ibu anggota PTTI ini saat ini masih terus berjuang di sini. Dikarenakan kenapa? Karena tidak lulus. Nah, tidak lulus nilai ambang batas. Jadi tidak memenuhi nilai ambang batas saat mengikuti seleksi. Kemudian, Persatuan Tenaga Teknis Indonesia atau PTTI berkomitmen terus mengawal dan mendukung langkah yang akan dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN terkait fenomena gugur massal pada saat seleksi P3K teknis tahun 2022. Hal ini disampaikan Ketua PTTI Muhammad Ginanjar Jumat 16 bulan 6 2023. Jadi ini dari Kompas mungkin mewawancarai Bapak Muhammad Ginanjar terkait dengan komitmennya terus mengawal PTTI atau terus mengawal dan mendukung langkah Kementerian Pan RB dalam melakukan sebuah reformulasi. Kemudian Bapak Ibu, PTTI saat ini beranggotakan lebih dari 5.000 tenaga teknis honorer dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang pernah ikut seleksi tenaga teknis P3K tahun 2022. Namun, mereka tidak lulus nilai ambang batas atau passing grade. Ginanjar mengatakan, PTTI terus melakukan kajian terkait langkah konkret dalam mengawal rencana reformulasi yang disiapkan pemerintah. Pekan lalu, perwakilan PTTI bertemu langsung dengan Menpan RB dan Abdul Aswar Anas dan pelaksana tugas Kepala BKN Bima Arya Wibisana dalam agenda rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI. Jadi saat RDP. Menurut Ginanjar, meskipun Menpan dan RB mengeluarkan pernyataan bahwa nilai hasil seleksi ASN P3K teknis tahun 2022 sedang dikaji dan akan dikeluarkan kebijakannya, PTTI akan terus mengawal rencana kebijakan itu di segala lini sehingga kebijakan reformulasi bisa segera dikeluarkan dan berkeadilan untuk semua. Hasil pertemuan dan pernyataan dari Menpan RB menjadi bahan kami untuk terus mengawal rencana kebijakan ini, baik ke legislatif maupun instansi pembina, agar terbuka oleh publik, kata Ginanjar. PTTI berharap pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan reformulasi dan mengeluarkan kebijakan reformulasi rekrutmen ASN P3K tahun 2022 yang kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan penyelesaian permasalahan tenaga honorer di Indonesia. PTTI berharap adanya kebijakan sistem perankingan dan penurunan passing grade kisaran 15 sampai dengan 20%. Jadi ini harapannya Bapak Ibu.
Kami meminta agar reformulasi yang dikeluarkan pemerintah dapat merangkul semua pihak sehingga tidak ada formasi kosong yang dapat mengganggu aktivitas layanan pemerintah di setiap daerah, kata Wakil Koordinator PTTI Muhammad Lutfi. Dari data terbaru yang dihimpun PTTI, untuk kementerian dan lembaga hanya 31,76% dari formasi yang dinyatakan lulus. Adapun tingkat provinsi mencapai 39,45%. Banyak formasi yang kosong, baik dari swasta maupun pemerintah, padahal sudah berpengalaman. Pemerintah sudah membuka formasi. Masa tiap tahun tidak bisa terpenuhi karena cara seleksi yang tidak adil bagi peserta, kata Sekretaris Jenderal PTI Fikri Ardiansyah. Di sini Bapak Ibu, tetap rekrutmen ASN. Jadi ada pembahasan tentang tetap rekrutmen ASN. Sebelumnya, Menpan RB Abdul Azwar Anas mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan rencana penerimaan lebih dari 1 juta calon ASN baru untuk tahun 2023. Sekitar 80% kuota akan dialokasikan untuk formasi P3K, sedangkan untuk formasi pegawai negeri sipil hanya 20%. Kuota tersebut ditetapkan berdasarkan usulan dari kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Jadi kemarin memang ada surat dari Menpan RB untuk melakukan sebuah usulan formasi Bapak Ibu. Nah, akan tapi ada beberapa instansi pemerintah daerah dan instansi pusat yang belum mengusulkan sampai dengan batas cut-off yang telah ditentukan. Kemudian, ada komplain dari anak yang baru lulus bahwa mereka juga ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, kami siapkan formasi dan masih akan terus dikaji terkait dengan talenta digital. Sebab, kalau digitalisasi berjalan di daerah, mestinya tenaga teknis tidak perlu direkrut, kata Tutur Azwar Anas. Secara terpisah dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Menpan RB, Alex Denny mengatakan, rekrutmen tenaga kesehatan dan guru tetap diprioritaskan dan dibuka guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar. Adapun tenaga teknis, ada kebijakan nol pertumbuhan atau zero growth menyesuaikan kebutuhan, prioritas terutama untuk tenaga teknis di bidang digital. Dalam membereskan masalah tenaga honorer yang masih ada lewat seleksi P3K, kami diingatkan supaya jangan sampai terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja massal, serta adanya jaminan kesejahteraan yang lebih baik, kata Alex Denny. Jadi itulah Bapak Ibu, sampai detik ini itu masih belum ada informasi terkait adanya reformulasi yang dijanjikan seharusnya minggu ini. Akan tapi sampai detik ini belum ada kejelasan terkait adanya reformulasi. Apakah untuk tahun 2022 ataukah untuk tahun 2023? Sudah saya sering jelaskan seperti itu. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu tidak apa-apa berharap, tapi jangan terlewat batas. Berharap sewajarnya saja. Ditakutkan dengan tidak adanya reformulasi untuk tahun 2022, Bapak Ibu kecewa dan Bapak Ibu mengundurkan diri dari pekerjaan. Saya harap tidak seperti itu. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDDB Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan saya harap kepada Bapak Ibu semua bisa menjadikan Abah Channel ini sebagai rekan Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.